Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratnawati dari Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda. Hadirin yang saya hormati, khususnya para generasi muda penerus bangsa, serta para orang tua dan guru yang hadir di ruangan hari ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya bertanya satu hal yang jujur saja. Siapa di sini yang pernah merasa cemas, gelisah, bahkan depresi setelah melihat unggahan di media sosial? Atau siapa yang terasa berat sekali untuk meletakkan handphone padahal sudah larut malam? Saya yakin tidak sedikit dari kita yang mengangkat tangan atau mengangguk dalam hati. Kita hidup di era yang aneh. Handphone kita selalu menyala, namun hati kita sering terasa gelap. Internet membuat kita terhubung dengan dunia, tapi ironisnya justru membuat kita semakin kesepian. Hari ini saya tidak ingin membahas tentang cara membuat konten viral atau mengedit video. Saya ingin membicarakan hal yang lebih mendasar, lebih penting, dan lebih mendesak. Hadirin yang berbahagia, pidato saya hari ini bertujuan membangun 3 hal dalam diri kita, yaitu pemahaman, kesadaran, dan aksi nyata. Banyak dari kita bangga karena Indonesia katanya semakin melek digital. Benarkah? Mari kita lihat fakta pertama. Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI pada tahun 2025 yang dirilis oleh Kompas ID, skor indeks kita naik menjadi 44,53 dari skala 100. Sayangnya, di balik kenaikan itu ada bom waktu yang tidak kita sadari. Pilar literasi digital yang seharusnya menjadi tameng kita justru menurun tajam 8,97 poin. Artinya apa? Artinya kita semakin mahir menggulir layar, mengetik komentar, dan mengunggah foto, tapi kita semakin bodoh melindungi diri kita dari konten negatif, hoax, dan kecanduan psikologis. Kita pintar menggunakan HP, tapi kita tidak pintar menjaga mental dari HP itu sendiri. Teman-teman, ini adalah paradoks yang mematikan. Mungkin ada yang berpikir, lebay, masa sih segitunya? Hadirin, ini bukan lebay, ini adalah darurat nasional. Saya akan bacakan fakta kedua dan ketiga. Fakta kedua, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen pada tahun 2025 mengungkapkan data yang mencengangkan. 34,9% remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Lebih mengerikan lagi, 5,5% diantaranya masuk dalam kategori berat. Bahkan program cek kesehatan gratis 2025-2026 mendeteksi gejala gangguan jiwa pada hampir 10% anak Indonesia. Coba bayangkan, dalam satu kelas yang berisi 30 orang siswa, setidaknya 3-4 orang sedang berjuang melawan depresi atau kecemasan yang bersumber dari dunia digital. Entah itu karena perundungan daring, tekanan sosial dari filter kehidupan yang semu di sosmed, atau kecanduan game yang menguras waktu tidur. Fakta ketiga, bahkan lebih konkret dan lebih mengerikan. Sepanjang Oktober sampai November 2025, RSJ melaporkan lonjakan 28% pasien anak usia 7-18 tahun yang terdiagnosis kecanduan gadget. Dari jumlah itu, 62% kecanduan game online dan 31% diantaranya kecanduan pornografi. Gejala klinisnya bukan hanya susah konsentrasi, tapi hingga agresivitas, mudah marah, dan kekerasan terhadap orang tua saat HP-nya diambil. Ini bukan lagi masalah anak bandel, ini adalah gangguan jiwa yang disebabkan oleh kebiasaan digital tanpa terkendali. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membuang semua ponsel ke laut? Tentu tidak. Teknologi adalah alat, bukan tuan. Saudara-saudara, inilah panggilan saya kepada Anda semua. Mari kita mulai gerakan digital mindfulness. Apa itu digital mindfulness? Digital mindfulness adalah praktik menggunakan teknologi secara sadar dan bijak. 3 langkah sederhana tapi membutuhkan keberanian. Pertama, lakukan detoksifikasi digital secara rutin. Alokasikan 2 jam sehari atau 1 hari penuh dalam seminggu tanpa handphone. Baca buku, ngobrol dengan keluarga secara langsung, atau sekedar merasakan angin sore. Buktikan bahwa Anda bisa tanpa layar. Kedua, verifikasi sebelum reaksi. Setiap kali Anda membaca berita atau komentar yang memicu emosi, marah, sedih, kecewa, takut, berhentilah sejenak, tarik nafas, cari kebenarannya. Jangan biarkan algoritma mengendalikan amarah Anda. Ketiga, jangan malu mencari bantuan. Data menyebutkan 57% remaja malu mengakui masalah mental.
Padahal sekarang sudah ada layanan seperti healing119.id yang gratis dan rahasia terjamin. Jika Anda merasa cemas, depresi, atau sulit lepas dari handphone, bicaralah dengan konselor. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda keberanian. Kepada orang tua dan guru di sini, jadilah pengawas yang hadir secara emosional, bukan hanya secara fisik. Ciri-ciri kecanduan itu mudah dikenali. Anak menjadi marah ketika dilarang main HP, prestasinya turun drastis, atau ia menarik diri dari interaksi sosial. Jika itu terjadi, bawa ke psikolog. Jangan biarkan kecanduan ini merenggut masa depan anak kita. Hadirin yang saya hormati, setelah apa yang saya sampaikan, mari kita rekap sejenak apa yang bisa kita pahami hari ini. Yang pertama, literasi digital, paradoks literasi digital. Literasi digital kita ternyata menyimpan paradoks skor naik, tapi perundungan terhadap mental justru runtuh. 2. Akibatnya 34,9% remaja mengalami masalah mental dan pasien kecanduan gadget di RSJ melonjak. 28% dengan gejala agresivitas. Ketiga, namun kita tidak boleh menyerah. Ada digital mindfulness sebagai alternatif jalan keluarnya, yaitu detox digital, verifikasi berita, dan jangan malu mencari bantuan profesional. Mulai hari ini, ketika Anda pulang ke rumah, letakkan handphone Anda di meja makan selama 1 jam penuh. Bicaralah dengan orang tua atau anak Anda, tatap matanya, bukan layarnya, karena hubungan yang sesungguhnya tidak terjadi melalui notifikasi, melainkan melalui kehadiran. Kepada generasi muda, kalian adalah ujung tombak. Jadilah generasi yang mengendalikan algoritma, bukan yang dikendalikan algoritma, karena kalian terlalu berharga untuk menjadi budak dari layar sentuh. Mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari bencana digital. Karena masa depan Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa viral konten kita, tetapi oleh seberapa sehat jiwa generasi penerusnya. Sebelum saya mengakhiri pidato hari ini, saya ada pantun untuk kita semua. Buah mangga manis rasanya, paling enak dimakan di waktu pagi. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Besok-besok kita sambung lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.